12 kementerian dan lembaga rata-rata setiap komisi. Sekarang itu kan kalau lihat komisi ada 12 sampai 15 ya kelembagaan atau kementerian yang dibawahi ya. Itu artinya kita rapat-rapat dengan mitra kerja itu hampir tidak bisa dilakukan dalam 1 bulan 1 kali. Oke, jadi perlu tambah berapa komisi? Perlu tambah, umpamanya kemarin sudah diwacanakan di awal dulu mau sampai 13 umpamanya. Sampai 13, jadi tambah 2 lagi. Ya, atau umpamanya 15. ya. Itu salah satu solusi. Tapi ini akan kita coba nanti pada periode ke depan, bukan pada periode ini. Bukan periode ini. Jadi ini isu ke depan ya, tapi sekaligus saja sekalian sudah bergulir. Ya sebagai satu pembahasan, diskusi, evaluasi, itu baik saja. Terkait Undang-Undang Pileg dan Pilpres 2019, hari-hari ini sudah harus mulai kita diskusikan dan kita bahas. Baik. Dan ini juga sudah direspon oleh banyak pihak, termasuk dari internal sejumlah fraksi. Salah satunya dari Bang Akbar Faisal dari fraksi Nasdem. Tanggapannya, Bang Akbar? Kalau ingin melihat pekerjaan DPR efektif, seperti apa yang diwacanakan atau Anda bahas tadi berdua dengan Mas Reza, saya ingin mengatakan dibutuhkan 34 komisi di sini. Jadi 34? Satu komisi bermitra dengan satu kementerian lembaga. Ya. Satu kementerian lembaga itu kan satu kementerian itu kan juga bisa ditambah dengan lembaga-lembaga lainnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu masalahnya? Menurut saya bisa iya, bisa tidak. Namun masalah utamanya sebenarnya adalah bagaimana efektivitas. Kita bicara tentang efektivitas. Efektivitas yang mana? Hari ini saya ingin mengatakan, mohon maaf kalau sedikit terbaca sebagai sebuah keluhan, adalah tidak ketemunya bahasa, bukan tidak ketemu, terlalu sering kesepakatan antara DPR dengan kementerian itu hanya kesepakatan di atas kertas. Tetapi dalam eksekusinya, saya harus mengatakan kementerian lembaga itu berjalan sendiri. Jadi menurut saya tidak penambahan komisi mungkin saja bisa membuat kinerja DPR menjadi lebih baik. Tetapi lagi-lagi saya bertanya, tampaknya bukan itu persoalan kita hari ini. Saya yakin 560 orang anggota DPR dari 11 komisi dan 10 fraksi yang ada di DPR akan mengatakan hal yang sama pada saya tentang apa yang saya katakan tadi. Jadi sekali lagi saya jawab, kalau mau efektif dibutuhkan satu komisi ya satu dengan kementerian. Begitu banyak masalah di situ. Saya misalnya di Komisi 3 ada 14 mitra kami dari kepolisian, kejaksaan, KPK, Kementerian Hukum dan HAM. Efektivitasnya gimana kalau dari Komisi 3 misalnya menangani 14 kementerian dan lembaga? Saya sama sekali jauh dari efektif. Di kepolisian saja misalnya, masalah yang kami terima, pengaduan masyarakat yang kami terima, yang saya tidak tahu kenapa tidak selesai pada level bawah dan semua dibawa ke DPR, itu membutuhkan pertemuan kami dengan Kapolri dan jajarannya itu seharusnya setiap hari. Ini juga persoalannya. Karena semua langsung dibawa ke DPR, padahal itu kenapa sih rapat melulu. Oh iya, saya jadi, ini adalah hal yang lain lagi ya, tetapi sekaligus untuk merespon. Banyak masyarakat kita di bawah itu atau di masyarakat yang seakan-akan baru merasa tersampaikan keluhannya apabila bisa langsung mengadu kepada DPR RI. Pertanyaannya adalah kemana elemen yang lebih bawah lagi untuk menampung ini. Saya yakin keluhannya sama dengan kami. Lah terus apakah kemudian dengan menambah komisi itu masalah menjadi terselesaikan? Enggak, menurut saya. Jadi itu jawaban yang bisa saya berikan kepada Anda. Oke, baik. Saya ingin minta perspektif, sudah tersambung melalui sambungan telepon, ada pakar hukum tata negara, Bang Refli Harun. Melihat apa yang tengah bergulir di Senayan, apa tanggapan Anda, Bang Refli? Iya, kan kita bicara mengenai bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan lembaga DPR. Ya. Salah satunya adalah penambahan komisi. Tetapi saya menganggap barangkali itu bukan panacea, ya, bukan obat. Ya. Saya melihat bahwa kalau kita mau melihat efektivitas dan efisiensi DPR, ya kalau kita mau, kita bicara sektor hulunya juga. Bagaimana rekrutmen politik dilakukan, bagaimana performa anggota DPR secara keseluruhan, itu juga menjadi catatan yang penting. Kalau kita lihat misalnya kan anggota DPR yang aktif kan juga, ya mungkin yang sering muncul seperti Pak Akbar, ya Pak Riza Patria, tetapi kan mayoritas yang 560 itu apakah punya kinerja yang baik atau tidak, itu kan patut dipertanyakan. Tetapi
kalau saya lihat misalnya satu titik yang saya lihat kenapa kemudian tidak lebih efektif dari sebelumnya, saya lihat misalnya soal reses. Reses itu menurut saya sangat mengganggu ya ketika jumlah reses itu dijadikan 5 dari sebelumnya 4. Yeah. Kita lihat bahwa prosesi bersidang hanya beberapa saat tiba-tiba sudah reses lagi. Misalnya itu satu titik. Karena itu menurut saya kalau memang ini perspektifnya masa depan, ya kita harus melihatnya dari hulu dan hilir untuk bicara mengenai efektivitas parlemen. Jadi ini bukan hanya tema parsial mengenai soal jumlah komisi, tapi ini tema besar. Bagaimana kita kemudian melihat efektivitas partai politik dalam melakukan rekrutmen, bagaimana kemudian sistem pemilu lebih adil, ya, lebih memunculkan orang-orang yang berkualitas dan lain sebagainya. Ini PR besar menurut saya. Oke, jadi penguatan fungsi dan perannya DPR sebenarnya itu yang lebih dominan atau lebih perlu untuk ditingkatkan. Tapi pertanyaannya sekarang dengan isu yang bergulir macam-macam. Ada juga yang mengabarkan ini jangan-jangan ajang kembali berbagi tugas atau berbagi jatah, jangan-jangan. Tapi nanti dijawabnya usai jeda berikut ini Mas Riza Patria sesaat lagi di Prime Time News. Dipersembahkan